Ketemu lagi dengan gua Eman Vigano. Kali ini seperti yang kemarin udah gua obrolin di video gua sebelumnya, gua akan membahas soal tatakan jok Vespa VBB. VBB atau VNB juga pakai ini sih ya. Ini dia. Ini gua udah ada beberapa ya. Ini udah ada beberapa biji buat contohnya. Nih. Ini yang kemarin gue copotin dari Vespa VBB gue. Ini dulu ya, kita ulas atau ntar dulu deh. Kita ulas yang repro dulu. Ini udah pasti ori nih, udah pasti ori ya kan? Udah pasti ori. Kita bahas yang repro dulu. Jadi teman-teman, kalau kalian beli Vespa VBB, memang sih agak sukar juga ya. Kalau seandainya jok seperti ini nih, tatakan jok belakang, ya kan, sudah dicat, nempel di bodi, kadang-kadang kita 75% kita akan bingung ini ori atau enggak gitu ya. Yang tahu biasanya yang sudah pengalaman, yang sudah pernah beli Vespa VBB atau yang sudah pernah memilikinya gitu, atau yang kalian yang belum pernah memiliki, belum pernah beli tapi belajar, tapi baca buku, cari di medsos, cari literaturnya gitu ya, nonton YouTube gue gitu. Jadi itu sebenarnya sih kayak begini-begini tuh kalau kita sering lihat jadi tahu gitu ya. Jadi kalau kalian kayak habis nonton nanti ini ulasan gue, mungkin insya Allah bisa jadi tahu gitu ya. Karena saat ini dipasang nih di Vespa VBB, ini kita udah, waduh ini ori apa enggak ya? Apalagi di atasnya ditutupin jok. Nggak mungkin kan kita, bang, joknya copotin dong, mau lihat bagian bawahnya, ya kan, mau lihat. Karena biasanya akan terlihatnya tuh pas bagian belakang nih, ciri yang akan gampang mudah terlihat gitu. Paling kita ke penjualnya cuma akan tanya gini, tatakan jok belakang ori apa enggak gitu. Nah tinggal kembali ke kejujuran pedagangnya menyampaikan itu ori apa enggak. Lain hal kalau pedagang bilang, waduh gua nggak tahu, dapatnya udah begitu. Mampus deh lo. Udah deh kalau kalau pedagangnya udah bilang gitu, udah lo bingung deh. Lo konsekuensinya lo beli itu ori atau enggak ori ya gitu. Nah kayak gini nih. Ya. Terus kalau seandainya VBB atau VNB kalian joknya panjang, pakai jok panjang itu jok satu bukan jok misah, itu kalian tanya aja nggak apa-apa, ada jok V-nya nggak gitu, tanyain, karena ini harganya lumayan gitu. Nah kita bahas yang repro dulu, karena harganya lumayan. Yang orisinilnya tuh kayak model-model kayak gini nih, oh busuk ya enggak, ini sih nggak terlalu busuk amat, ini cuma karena apa namanya ketutupan ya, mungkin kena air atau apa. Biasanya suka ada tuh yang kayak gini nih, yang karat, yang udah grepes apa, itu yang kondisi kayak gitu aja tuh, yang buluk-buluk kayak begitu ya kan, itu udah kisaran 600-700 kisaran. Sepengetahuan gua gope masih ada lah ya, 1, 2, 400 jika anda beruntung gitu. Ini yang ori harganya kisaran segitu. Nah karena harganya cukup lumayan dan Piranti ini mungkin buat yang ngerti dunia perngelasan kayaknya mudah banget di duplikatin atau di repro ya kan. Nah ini adalah contoh yang repro nih, ini yang repro ya, ini repro. Gimana cara taunya, cara ngelihatnya? Oke, yang pertama kita lihat atau yang pertama kita biar tahu itu, memang kalau tampilan fisik pertama nih di sini nih, kalau gue nggak tahu kalau orang lain itu biasanya kalau yang ori tuh dia ininya halus, nggak tajem, nggak bikin kebeler ya kan. Ininya nih biasanya udah halus karena memang dia potongan pabrik gitu kan, pokoknya halus deh sininya nih. Biasanya cara ngetesnya, kalau gue nih nggak tahu, gue sekali lagi nih pengalaman gue cukup gue gini doang nih, set,
Waktu gua gini, wah nih ori gitu doang. Kadang dari situ doang. Sesimpel itu kadang. Kadang kita cuma ngelihat tampilan fisik sepintas, kita udah ori, ngeliat dari atasnya sini nih. Lihat dari bagian sininya, lihat dari bagian sininya doang, ngintip gitu, ngintip dari samping, dari bagian belakang, dari samping, dari atas nih, dari sini, dari sebelah sini. Ori nih. Dari dalam hati, alhamdulillah ori. Ya gitu ya kan. Nah, tapi kalau yang repro, ya kan, diginiin nih, tajam nih. Kecuali nih kalau yang ini, yang customize-nya, customize ya. Maksudnya yang restorasi, dia didempul lagi, dibikin cakep gitu ya. Ini dihalusin, jadi nggak tajam. Ah itu udah lain hal tuh ya kan. Ya kan, terus bentuknya juga mirip bener begini. Taunya bener-bener harus dibaliknya. Kenapa dibaliknya? Karena disinilah rahasia pengerjaan. Karena kalau yang repro, ini repro pertama ya, gua ada contoh dua repro, dua pabrikan, maksudnya bukan pabrikan, dua home industry yang repro gitu ya. Ini repro home industry pertama. Ini kayak begini, bentuknya dari depan cihuy, dari samping, ya kan, dari depan cihuy, dari samping cihuy, dari atas juga cihuy, dari bawahnya. Nah, ini lo lihat nih, karena zaman dulu dia pakainya sistem press ya, atau dia pakai lasnya las argon kali ya, gue kurang ngerti di perlasan, jadi dia nggak ada nih tai las gini, nggak ada, cantumannya nggak kayak gini, nih, ini cantumannya nggak kayak gini, nih cantumannya nggak kayak gini, bagian sininya juga nih, nah kan luput kayak tekukan ini tekukannya tajam, bikin kebeler gitu. Cantuman bagian dalam sebelah sini juga, ya kan, intinya cantuman, terus garis sininya juga nih, garisnya ya, itu ya yang reproan pertama. Nah ini lanjut reproan kedua. Reproan pertama sama reproan kedua, reproan pertama lebih berat, reproan kedua agak enteng, sedikit agak enteng. Pengerjaannya sudah mulai rapi. Ini yang sama dia yang udah dicat, tuh. Ini bener-bener nih, kalau seandainya ini dicat seandainya ini dihalusin sedikit aja, ini bakal keder nih. Cuman tetap aja namanya repro. Kalau yang udah biasa ngeliat pasti akan tahu. Memang sih dari sini nih nat-natnya udah mulai bener ya. Res-resannya udah bener, udah mulai. Nih biasanya nih bandingin ya sama yang ori. Biasanya diantara tekukan ini nih yang agak susah juga ya. Ditekukan bagian sini nih. Mungkin kalau atas bisa kedempul, bisa ke apa ya, tetap bagian tekukan sini nih, bagian tekukan sini. Nih, ini yang ori ya, bagian tekukan yang ori. Sama yang repro di sini nih suka ada bekas tekukan, namanya juga ditekuk ya. Walaupun dia dipres sekalipun tuh ada bekas tekukannya. Bagian ini nih. Bagian tekukan sama yang tadi bagian sini tajam-tajamnya, ya kan. Las-lasannya udah lebih bagus daripada yang repro pertama. Dia udah dicantum, tapi tetap masih ada. Pokoknya lo base-nya, lo lihat bagian belakang, lo harus pernah dulu ngelihat yang pernah sekarang ngelihat yang orinya. Jadi kalau lu udah ngeliat yang orinya, lu akan beda. Oh dari yang orinya beda tuh kayak gini gitu. Dalam hati aja ya. Lu nggak enak ntar sama yang menjual, ya kan? Gitu. Ini udah agak mending, tapi tetap ada minus-minusnya gitu. Tetap aja, entah kurang rapet, entah namanya dia juga bikin banyak kan. Dia juga bikin banyak. Sekali bikin kan beberapa piece. Kalau dia cuma bikin satu piece doang, rugi lah. Ya kan, rugi ongkos kerja, ongkos ininya. Jadi udah bikin beberapa. Ini gua dapat dua contohnya. Ini yang udah dicat, ini yang mentahannya. Tuh. Pres-presannya sudah mulai dirapikan. Tai las tuh maksudnya yang sisa-sisa las, kadang masih ada nempel-nempel gitu. Ini udah nggak ada.
bener-bener digerinda, cuman masih ada yang kelolosan kan. Namanya itu dia tadi gue bilang, namanya dia ngerjainnya nggak cuma satu, mungkin dari 100 ada 2 atau 3 yang kelolosan. Jadi kayak gini nih, masih ada kasar-kasarnya juga, ya kan. Ini kita lihat begini, ya kan. Las-lasannya sudah mulai sempurna. Nah ini dia kan bekas tekukannya nih, bekas tekukannya. Kalau yang orisinil tuh halus banget, kalau ini bekas tekukannya kerasa banget bekas tekukannya. Ya bisa dilihat ya, ini mentahannya nih, mentahan masih kalengannya. Bagian sini juga tuh kasar, pokoknya gitu. Kalau kalian ngecek dari bagian atas, dari bagian sininya, memang agak sukar ya, kalau gue juga nggak bisa mendescribe-nya, gue nggak bisa gitu, menjelaskannya gue nggak bisa. Wah ini anunya gitu. Tapi kalau dari sini sih kelihatan kan, biasanya tutupan cat masalahnya. Kalau masih mentah ini mah jelas aja kelihatan, nggak usah diomongin ya, ini bekas cantum-cantumannya kelihatan gitu. Cuman kalau udah dicat dari atas agak gagu juga ya, nggak, agak yang juga. Nah ini gue dapet dari Jawa, dari Kudus. Terima kasih nih buat yang udah endorse gue, apa namanya, tatakan joknya buat di review. Nanti kita jual nih yang ini nih, ya kan, yang repro tapi kualitasnya bagus. Yang minat bisa aja nih, dagangnya ntar aja ya di IG aja, gue ngejelasin dulu. Nah ini gue dapet dari kawan Sumatera, gue dapet nih 2 biji nih. Ini ori. Gue kenapa bilang oli? Oli lagi. Gue kenapa bilang ori? Karena ini rapih banget, pabrikan banget. Walaupun ini cemong belontong, ya kan, kusem begini tuh, tangan gue jadi cemong tuh, ya kan, cemong begini. Ini cemongnya juga bukan cemongin, jadi ini penyimpanan nih kayaknya nih. Nah kita cari tahu juga nih. Gue kok feeling ini kayaknya catnya ori, ya gak? Coba aja. Gue dapet 2 loh. Gue waktu dapet ini nih, gak sengaja. Pas ada komentar rame-rame tuh, ada yang posting ini, gue langsung aja sengget, ya kan. Sama juga pengirimannya karena dari Sumatera kan. Nah gue cek dulu nih. Ini kebetulan gue udah ada cereng thinner. Masih ngendus bener nih, ces gitu, kayak sprit. Kita langsung aja sontorin, ya enggak, ke kain lap. Nih ya, nih kita dari sebelah mana nih, sini aja deh ya nih. Tuh nih kameramen, gua deketin kameramen. Nih kameramen sini, disorot kameramen, disorot. Nih ya, nih yang dari yang paling cemong nih, ya. Nih kain lapnya dari yang bersih nih, kain lapnya nih. Kain lapnya. Ditinerin. Tuh. Kagak luntur cat, cuy. Nggak luntur cat nih, lagi. Lagi dia biar marem. Nih biar marem. Waduh. Seger banget itu ya, thinner. Nih, tuh. Tuh, ya. Tuh. Kagak luntur catnya. Tuh, orisinil cat. Tuh, kelihatan ya. Nah, ini bagian atasnya, ya kan. Memang sih kalau udah di ini ada greasingnya juga, greasing cat. Memang sih kalau udah mulus begini ya nggak kelihatan memang, ya nggak. Sekali lagi kelihatannya dari belakang sini, dari atas ini kelihatan nih kagak tajam. Kalau yang ori mah nggak tajam. Tuh. Bahkan di bagian ujung-ujungnya nih, ujung sini nih, ya kan, ini nggak tajam tuh, diginiin pakai tangan. Tapi kalau yang repro lo gini-giniin tangan lo kebeler, gue nggak tanggung jawab ya. Ntar gara-gara Eman Pigano ngecek beler tangan lo, gue salahin. Nih bagian belakangnya ya, nih gue taruh dulu deh. Ini harusnya pakai asisten kali gue ya, yang kayak sulap gitu, asistennya ada cewek gitu megangin gitu kan, kayak asisten pesulap. Ini kita bagian belakangnya ya. Nih bagian belakang ini bekas udah dipasang di jok nih, lihat nih detail nggak nih.
Nih tuh bekas bautan. Nih bekas bautan. Tuh dilap deh biar marem. Tuh bekas bautannya 2 ya kan. Ada ini original cat cihuy banget terjeki. Ya kan, ini dilihat nih las-lasannya kagak ada taik-taiknya. Tuh, lasannya beda. Tuh, cantumannya beda ya kan. Cantumannya beda cuy. Nih. Nih ya, mumpung lo kameramennya lagi dekat. Ini kameramen, deketin. Nih, memang sih kan beda-beda ya. Ini yang ori nih, yang gua kata ori nih. Nih. Ini ori ini yang ori 1 nih yang dari Sumatera ya. Ini ori 1, anggaplah namanya ori 1 ya. Ori 1, ini ori 2. Lu biar bisa bedain cantumannya. Cantuman ini gua lap nih, gua lap. Nih, cantumannya pada begitu ya. Ya kan? Tuh. Cantumannya, ya kan? Ini yang ori copotan motor gue. Ini cantumannya begini nih, tapi ini ori nih. Ini yang original banget nih. Ini kagak ada cantumannya nih, cantuman rapi bener nih. Ini tuh, kagak kelihatan tuh cantumannya tuh. Ya, bersih ya, kagak ada ya. Ini mah tambahan nih, yang ini mah tambahan. Ini tambahan. Ini tuh kagak ada cantumannya banget. Ini yang copotan motor gue. Ini yang copotan motor gue, ini yang tadi dari Sumatera. Udah jangan maju mundur. Keder motor. Nih tuh. Ya, ini yang dari Sumatera yang original cat. Original cat cuy. Tuh, gua gosok-gosok loh. Kagak kekelupas catnya, tebal thinner. Nah, ini yang tadi nih, mumpung lagi dekat nih. Ini yang repro pertama nih. Tuh, lihat. Las-lasannya. Tuh, taiknya kan tuh. Tai las-lasannya kemana-mana tuh. Tajem lagi tuh. Tuh lu gini kebeler berabe loh. Tuh penyakit loh. Nih sini nih kebeler nih, hati-hati. Ini. Ya. Ininya juga nih. Tuh celongannya nih. Ini yang repro. Ini yang ori nih. Tuh lihat, halus. Tuh. Halus kan? Ada lengkungan tapi halus. Bisa bandingin ya. Tuh. Ya, bisa bandingin ya. Ya, nih. Nih, ori. Tuh, ini ori nih. Tuh. Ya kan, ada lengkungan, tetap ada lengkungan. Ada lengkungan tapi dia mah jomplang banget. Tuh, jomplang banget sama ini. Ini yang repro. Ini yang repro dari Kudus. Hampir-hampir mirip tuh, hampir-hampir mirip dia. Tapi tekukannya nih. Taruh dulu yang ini. Nih. Tuh, kelihatan kan? Ini mah lancar aja, beloknya lancar. Keloknya lancar. Ngepot kan ini ada. Tuh, kelihatan. Paling dia ntar mainnya ditutupin dempul nih. Biar gak kelihatan. Ya kan? Tuh. Beda, ini mah halus. Tuh, halus. Lancar aja, nggak ada bekas namanya plat ditekuk kan. Ini bekas plat ditekuk. Kalau udah dicat begini nggak ketahuan nih. Kalau mulusnya, kalau bahannya mah kelihatan tuh bekas tekukannya. Tuh. Tapi kan nggak bisa dibohongin. Namanya bikinan nama itu. Gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kurang lebih. Nah, kalau yang original nanya, bang, ini yang original berapa nih bang? Yang original cat. Yang original cat itu udah. Ya gue nggak tahu ya. Ini mah harga yang gue dapet ya. Gue masih share aja kalian buat. Bukan berarti harus harganya segitu, tapi ancer-ancer. Kalau kayak begini aja yang busuk udah 500-600an, ya yang mulus kayak gini mungkin bisa 700-800an gitu. Mungkin sekitaran itu ya, yang mulus. Apalagi ini nggak sekedar mulus, catnya mulus, tapi ini cat ori gitu kan, kebal thinner, masih bawaan. Mungkin ini copotan motor ya, gue nggak tahu. Mungkin ini dulunya tatakan jok ini ada di motor, copot, ganti jok panjang, mungkin orangnya ganti jok panjang Aquila, ini jadi taruh di bengkel sampai berdebu oli ini saking tebelnya tuh tangan gue jadi celemong tuh, ya kan. Dari gue itu aja deh sementara penjelasan soal tatakan jok ke belakang Vespa VBB atau Vespa VNB juga pakai ini ya. Teliti sebelum membeli ya kan. Banyak repro, banyak KW, main Vespa,
lebih teliti, lebih detail lagi dalam beli unit maupun beli partnya, jangan sampai kecebur. Banyak baca, banyak nonton, banyak tanya, biar tahu main hobi itu asik. Kalaupun kalian sempat kejegur, anggap aja ongkos belajar. Dari gua itu aja, nggak pengen jadi sok tahu, gua nggak pengen lebih tahu dari kalian. Sekedar berbagi informasi yang gua tahu, walau cuma sedikit. Kalau kalian suka dengan tayangan ini, kasih jempolnya. Yang mau komen silahkan komen. Yang belum subscribe, di subscribe. Tombol loncengnya jangan lupa dijegukin aja. Sampai jumpa lagi dengan gua Eman Vigano di Rasti Garasi 27.